Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Saidil Imani MPD, sebagai dosen mata kuliah kewirausahaan. Saya Nurlail Hayati, mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin, jurusan Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam. Di sini saya akan memenuhi tugas medal tes mata kuliah kewirausahaan. Baik, langsung saja soal pertama. Apa yang dimaksud dengan berwirausaha? Berwirausaha adalah suatu kegiatan usaha yang melibatkan kemampuan untuk melihat kesempatan-kesempatan usaha yang kemudian mengorganisir, mengatur, mengambil resiko, dan mengembangkan usaha yang diciptakan tersebut guna meraih keuntungan. Soal nomor 2, bagaimana sikap dan perilaku seorang wirausaha? Yang pertama, sikap yang selalu berpikir positif tentang menghadapi segala hal. Yang kedua, respon yang positif terhadap kritik, tekanan, dan tantangan. Yang ketiga, sikap yang berorientasi ke depan, berpikir maju dan tidak mudah terlena akan hal yang berlalu. Yang keempat, sikap tidak gentar terhadap kompetitor. Yang kelima, selalu ingin tahu. Yang keenam, ingin memberi yang terbaik untuk orang lain. Yang ketujuh, selalu penuh semangat dan berjuang keras. Yang kedelapan, punya komitmen yang kuat dan integritas yang tinggi. Hendro tahun 2008. Yang ketiga, jelaskan tentang good cost dan bad cost. Yang pertama, good cost merupakan pengeluaran yang kita keluarkan namun memiliki dampak baik atau berguna bagi kita. Selanjutnya, bad cost merupakan pengeluaran yang kita keluarkan untuk hal-hal yang kurang berguna bagi kita atau biaya-biaya yang tidak perlu yang timbul sebagai akibat dari proses yang kita lakukan kurang efisien. Soal nomor 4, jelaskan mindset entrepreneur dan non-entrepreneur. Terdapat perbedaan antara pola pikir itu. Yang pertama, produktif versus konsumtif. Konsumtif berupa sifat mengonsumsi, memakai, menggunakan, menghabiskan sesuatu. Produktif adalah banyak hasilnya. Bila kata konsumtif dan produktif kita kaitkan dengan kewirausahaan, pertama-tama yang diperhatikan adalah bahwa didasari atau tidak selama kita ada saja perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari yang bersifat konsumtif. Perilaku itu harus dihilangkan, paling tidak dikurangi sampai batas seminimal mungkin. Di bidang apapun kita berkarir, sebenarnya pola konsumtif memang harus ditekan, apalagi pada masa krisis ekonomi. Yang kedua, resource utilization versus pemanfaatan sumber daya versus pembuatan sumber daya. Entrepreneur berpikir kesempatan yang dimanfaatkan dari ketersediaan sumber daya di sekitarnya. Orang biasa mungkin berpikir bahwa sesuatu yang mudah digunakan atau tidak penting lebih baik dibuang. Tetapi orang yang berpikir sudut pandang lain berpikir untuk memanfaatkan dan dijadikan sesuatu yang dijadikan uang. Itulah orang yang memiliki jiwa kewirausahaan. Yang kelima, jelaskan tentang cash flow kuadrat. Cash flow kuadrat merupakan sebuah diagram yang menggambarkan perbedaan secara manusia dalam memperoleh penghasilan dari pekerjaan sebagai pegawai. Kiyosari mengantegorikan perbedaannya ada 4 kelompok, yaitu yang terbagi 2 kuadran, sisi kiri dan sisi kanan. Yang pertama, kuadran A. Kiyosari dapat dikatakan seperti karena individu dan kuadran ini memiliki pencarian keamanan dan kenyamanan bekerja dengan bertumpu pendapatan yang sudah pasti diterima oleh mereka. Kuadran S masih di sisi kiri. Kuadran S berisikan para individu yang memiliki bisnis atau usaha sendiri, tetapi bisnis ini cenderung tidak dapat begitu saja. S ini masih membutuhkan kerja keras dan ide utama dari pemilik usaha. Kemudian kuadran B, pindah ke sisi kanan, terdapat kuadran B, yaitu mereka dapat membuat suatu sistem dapat tanpa objek berbagai macam orang untuk menjadi tim yang solid dan dapat mencapai kesuksesan besar. Individu B, baik bekerja atau tidak, mereka akan tetap menghasilkan uang. Selanjutnya kuadran A memiliki ciri utama, yaitu memiliki kebebasan dalam hidupnya, baik itu kebebasan finansial maupun kebebasan waktu. Dengan segudang ilmu dan pengalaman, harta mereka lah yang pada akhirnya akan bekerja keras untuk menghasilkan uang untuk mereka. Kemudian yang keenam, kenapa kita harus berpikir kreatif dan inovatif dalam berwirausaha? Karena itu salah satu kunci kesuksesan sebuah bisnis untuk menangkan persaingan besar pasar dengan
produk yang berbeda dan baru, nilai lebih dibandingkan dengan produk lain. Dengan adanya kreativitas dan inovatif pada bisnis dijalankan sangat mudah untuk menjadi entrepreneur yang kreatif dan menjalani usaha dengan melakukan yang pertama, membuat ide-ide baru yang lebih inovatif dan memiliki daya tarik tersendiri. Yang kedua, melawan rasa takut akan suatu perubahan. Yang ketiga, memotivasi diri yang kuat. Yang keempat, menerima opini yang dapat mengembangkan bisnis yang kreatif dan inovatif. Dan yang kelima, memperbanyak pengetahuan. Yang terakhir, jelaskan tentang metode ATM dalam wirausaha. ATM adalah cara yang tepat untuk mendapatkan banyak konsumen serta bertahan dari persaingan yang ada. ATM itu ialah amati, tiru, modifikasi. Yang pertama, amati, maksudnya adalah Anda akan mengamati jalannya bisnis yang dijalankan oleh pesaing Anda. Mengamati bukan hanya melihat, namun lebih tepat mempelajari. Selanjutnya, tiru. Usai proses pengamatan, maka hal berikut yang wajib Anda lakukan adalah dengan menirunya. Ingat, setelah memiliki pengetahuan yang cukup tentang suatu produk, maka langkah inilah yang dikatakan sebagai action. Yang terakhir, modifikasi. Anda harus tetap memberikan sentuhan yang berbeda pada produk Anda agar jauh dari kesan meniru. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Salah hilapnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.